Sebetulnya apa sih keutamaan membaca bismillah? Di dalam kitab An-Nawadir ditulis satu kisah seorang perempuan yang memiliki seorang suami yang munafik. Ternyata si istri ini, si perempuan ini, ketika melaksanakan pekerjaannya, baik itu perkataan maupun perbuatan, selalu didahului dengan membaca bismillah. Melihat kejadian ini, ternyata si suami itu jengkel gitu ya. Akhirnya dia merencanakan sesuatu dan berkata, aku akan membuat dia malu. Aku ingin melakukan sesuatu yang membuat dia malu. Jadi seolah-olah membaca bismillah tapi gagal gitu. Akhirnya si suami itu menentukan waktu untuk mengerjai si istrinya tersebut. Ketika waktunya sudah ditentukan, si suami kemudian memberikan kantong kepada istrinya dan berkata, jaga kantong ini. Wahai istriku, tolong jaga kantong ini. Si istri karena ta'zim kepada suami, kemudian dia menyimpan kantong itu dengan rapat-rapat, dengan tersembunyi, meletakkan kantong ini ya di suatu tempat, kemudian tempat itu ditutupi dengan tutup yang rapat gitu. Nah, kemudian si suami dengan sengaja membuat si istri ini lupa, diambillah kantong tersebut, dibuang di dalam sumur dekat rumahnya. Gitu. Setelah suami sudah membuang kantong yang sudah dititipkan kepada istri tadi, si suami kemudian meminta kepada istrinya, wahai istriku, sini kantongnya. Saya ingin menggunakan barang yang ada di dalam kantong tersebut. Gitu. Si istri nggak tahu bahwa kantong yang disimpan di tempat yang dia simpan itu sudah diambil oleh suaminya, kemudian dibuang ke dalam sumur. Tapi dia berjalan saja ke tempat penyimpanan kantong tersebut. Ketika ingin memasukkan tangannya, si istri itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu Allah mengutus malaikat untuk turun. Wahai malaikat, turun. Cepat turun. Ambil kantong ada dalam sumur dan masukkan ke tempat yang semula. Turun malaikat. Diambillah kantong itu dan masukkan ke dalam tempat yang ingin diambil oleh si istri tadi. Setelah masukkan tangannya ke tempat penyimpanan kantong itu, si istri pun kemudian mendapatkan kantong yang pertama kali dia meletakkannya. Luar biasa. Suami melihat kejadian ini, kagum, terpesona, dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, teman-teman yang berbahagia, saya mendapati banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah semunafik-munafiknya seseorang. Ini yang pertama. Semunafik-munafiknya seseorang itu bisa berubah kapan saja, asalkan kita mendampinginya dengan kebenaran seperti istri tadi. Membaca bismillah terus-menerus karena tahu istri suaminya itu munafik. Dia selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen pakai baju bismillah, pengen nurut kepada suami melakukan ini bismillah, pengen minum bismillah, pengen apapun Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kedua yang saya tangkap dari kisah ini, apabila kita memulai suatu pekerjaan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dari kisah ini saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Allah turut serta dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita bismillah ketika kita bismillah sebelum memakai pakaian yang kita gunakan itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minum kemudian membaca bismillah, air yang kita minum insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turut serta di situ. Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan itu, Allah memudahkan pekerjaan kita. Disinilah dua hikmah yang saya ambil dari kisah ini. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Jika teman-teman menemukan hikmah yang lain, silakan komentar saja di kolom komentar. Insya Allah kita sama-sama mendapatkan hikmah yang baik dari sebuah kisah yang menarik. Dan kita semua tergolong orang-orang yang mau belajar setiap pekerjaannya didahului dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Satu kelemahan kita tidak percaya dengan bacaan itu. Andai saja kita percaya
100% dengan bacaan itu dan kita percaya dengan kekuasaan Allah, insya Allah kita semuanya akan mampu melakukan hal itu, dan kita pun dalam pekerjaan kita selalu didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kita akan berjumpa di video berikutnya.